TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menyapa Anda dalam Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Tentunya kita berharap semuanya masih lancar-lancar saja dan kita akan sajikan informasi yang menarik dan perbincangan yang inspiratif. Apa yang akan kita bahas di pagi ini saudara? Ternyata banyak sekali anak-anak muda yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan yang kemudian memiliki keinginan agar orang lain memiliki kegemaran untuk membaca, menulis, dan juga belajar terkait dengan literasi. Ada sekelompok anak muda yang kemudian menamakan diri mereka Bookmed, yang kemudian punya gerakan untuk mempublikasikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan membaca, menulis, dan literasi begitu ya. Dan langsung saja kita hadirkan dua orang di antaranya yang berasal dari Bookmed ini. Yang pertama ada Dani dan juga di sana ada Ihwan. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Dani dan juga Ihwan yang sudah hadir di studio Kompas TV Makassar bersama kita di pagi hari ini. Di pagi-pagi ini kami culik dulu nih dari rumah ya untuk berbagi ilmu di kesempatan pagi hari ini. Oke, boleh dijelaskan terlebih dahulu mungkin teman-teman ini kan menamakan gerakan-gerakan yang kalian lakukan ini tergabung dalam teman-teman yang menamakan diri Bookmed. Apakah ada sambungannya Bookmed Makassar atau Bookmed aja nih? Bookmed baru satu aja, jadi base-nya di Makassar. Oh, berarti Bookmed aja kita sebutnya ya. Boleh dijelaskan itu terkait dengan kelompok teman-teman nih. Bookmed ini apa sih sebenarnya dan gerakan apa yang kalian usung di Bookmed ini? Ya, kalau Bookmed itu sendiri awalnya sih itu toko buku. Kita jualan buku gitu. Jualan merchandise buku kayak pembatas buku, tote bag, pokoknya semua yang terkait dengan buku. Tapi kesininya kita bukan sekedar mau jualan buku, tapi mengajak teman-teman khususnya di Makassar itu bagaimana dia mencintai dunia literasi, khususnya kegiatan membaca buku. Jadi kita bikin semacam kelas, namanya kelas bebas. Kepanjangan dari kelas bebas itu belajar bersama. Ya. Jadi setiap sebulan sekali itu dilaksanakan dan materinya atau temanya itu berbeda-beda setiap bulan. Jadi ternyata mereka mengawali gerakan ini dengan mungkin membantu orang lain yang sedang mencari tema-tema buku dengan menyediakan buku-buku tertentu ya. Jadi awal-awalnya yang berkaitan soal penjualan buku, pembatas buku dan lain-lain, jenis-jenis buku yang dijual waktu itu jenis buku apa saja? Novel, tentang parenting, buku anak-anak. Hampir dari segala. Mungkin Ihwan bisa menjelaskan mengapa kemudian dari awalnya hanya sekedar toko buku, perpustakaan, yang kemudian Anda ingin membuat gerakan untuk mengajak orang gemar membaca, menulis, dan belajar bersama. Mengapa bisa menuju ke tujuan dan termotivasi apa sih yang kemudian mengubah teman-teman dari hanya sekedar toko buku, kemudian ingin melakukan gerakan yang lebih? Saya rasa gerakannya itu tetap ada hubungannya dengan penjualan buku yang kita lakukan. Dan kebetulan karena saya itu sendiri sering melakukan sebuah pelatihan dulu, pelatihan sederhana untuk teman-teman. Jadi kenapa tidak Bookmed bikin sebuah kontribusi yang lebih besar lagi dalam hal ini membuat pelatihan. Dan ini pelatihan kelas bebas atau kelas belajar bersama itu mengajak para masyarakat yang ingin berkontribusi dalam memberikan ilmunya. Kalau misalnya dia masih belum, istilahnya dalam tanda kutip kayak takut-takut untuk
berbicara di depan umum, jadi kita sediakan wadahnya. Jadi masyarakat itu bisa memiliki pengalaman dari situ. Oke, jadi yang terlibat di dalam bebas atau belajar bersama ini tidak hanya para anggota BUKMED saja, mengundang orang lain yang kemudian memiliki ilmu dan berkompeten untuk berbicara terkait dengan literasi untuk membagikan ilmunya di kelas belajar bersama ini. Oke, baik. Kalau dari sisi sebagai orang yang menekuni usaha penjualan buku di tahun 2019 ini sebenarnya gimana? Apakah ada kecenderungan kalian merasa prihatin, buku-buku sudah jarang terbeli, buku-buku sudah jarang terjual, kemudian kalian ingin memiliki gerakan untuk mengajak bahwa jangan tinggalkan buku? Apakah gambaran tentang penjualan buku saat ini bagaimana sih sebenarnya? Kalau menurut saya, sebenarnya warga Makassar ini dia gemar membaca. Iya, cuma akses bukunya yang tinggi, ongkir, ongkos kirim dari Jawa kan rata-rata penerbitan ada di Jawa. Jadi ongkos kirim ke Makassar itu tinggi sekali. Jadi bukan sebenarnya warga Makassar itu tidak suka membaca, cuman aksesnya yang kurang. Jadi dari pengamatan yang dilakukan tetap banyak yang membeli buku, tetap banyak yang ingin membaca buku, hanya saja akses pengiriman buku. Tapi ngomong-ngomong, apakah semuanya dari mayoritas buku-buku bestseller itu semuanya terbitan dari penulis-penulis luar ya? Tidak ada yang dari Makassar ya menurut Anda? Ada sih, cuman kembali lagi penerbitan itu di luar Makassar, iya. Jadi didatangkannya lagi dari luar, jadi sama aja. Oke, baik. Menarik ya. Mudah-mudahan kedepannya ada penerbit besar ya yang ada di Makassar. Tapi sebenarnya sudah ada sih penerbit yang ada di Makassar. Hanya saja mungkin belum terlalu dilirik. Nah, ini adalah sebuah bisa dibilang tantangan bagi penerbit yang ada di Makassar untuk mereka bisa dilirik, entah karena kualitasnya yang mungkin kalah bersaing dengan yang di luar. Nah, itu jawaban yang harus dijawab tuh ya sebenarnya ya. Oke, kita kembali lagi nih di BUKMED ini ada berapa sekarang teman-teman yang menjalankan gerakan-gerakan yang menjadi program di BUKMED? Ya. 11. Tim kita masih relawan. Volunteer ya. Oke. Itu kita sudah 11 orang. 11 orang ya. Oke, apa aja tugas-tugas mereka nih? Ya, menyebarkan kayak sosialisasi gitu tentang BUKMED. Kita juga sudah pernah ikut festival gitu, festival membaca, dan mengisi booth-booth kalau ada acara. Ya, jadi tetap mengkampanyekan budaya membaca. Jadi masing-masing punya peranan untuk mensosialisasikan ada gerakan yang dilaksanakan gitu ya. Saya ingin fokus lagi nih tentang kelas belajar bersama, bebas ya. Ikhwan mungkin bisa dijelaskan. Belajar bersama itu konsepnya seperti apa? Apakah hanya sekedar berbagi ilmu dalam satu ruangan atau apa sih yang menjadi kelebihan dari kelas bebas ini? Ya, secara sederhana kita mengambil konsep itu, berbagi dalam satu ruangan itu. Bisa juga bukan dalam ruangan indoor sih, ruangan outdoor. Semisal ada dulu itu salah satu pemateri kita, salah satu pendongeng di Kota Makassar, dia itu mengambil kelas di luar, jadi di taman. Jadi seperti itu. Jadi tiap bulannya akan ada pemateri baru. Entah itu yang sudah berpengalaman ataupun tidak. Jadi pematerinya itu tinggal mempersiapkan materi, kita yang menyiapkan pesertanya seperti apa dan tempatnya seperti itu. Jadi pemateri kalian hanya kemudian menghubungi pemateri yang akan menyampaikan, hanya sekedar meminta kesediaan mereka. Kalianlah yang memfasilitasi siapa yang menjadi peserta begitu. Dan bahkan ini konsepnya menarik ya. Kadang dilaksanakan dalam ruangan, kadang di luar ruangan, sehingga ini tidak membosankan begitu ya. Selama ini Mbak Dani, selama ini kelas bebas ini, belajar bersama ini, selain tadi tentang dongeng ya, dunia dongeng, apa aja yang kemudian yang sudah pernah diangkat di kelas belajar bersama ini, dan pengisinya, pematerinya dari mana saja sejauh ini udah pernah diundang begitu sebagai pemateri? Kita sudah kelas bebas yang ke-7. Jadi kelas bebas yang ke-7 berarti sudah 7 bulan. 7 bulan? Berarti dalam 1 bulan ada 1 kelas bebas? Iya, setiap bulan.
pemateri kita, bukan pemateri sih kita istilahnya, Apa? ketua kelas. Ketua kelas Iya, ya? karena kan Setiap bulan ada ketua kelas Iya, berarti ya? setiap bulan ada Oke. ketua kelasnya. Dan itu tidak harus profesional. Jadi siapa yang siap membagikan ilmunya, oke. karena kita konsepnya sukarela, ya masih relawan istilahnya. Oke. Jadi tidak berbayar. Siapapun yang bersedia berbagi itu bisa menghubungi kami untuk menjadi Oke. ketua kelas. Jadi tantangan sih sebenarnya ya. Karena gini, jangan sampai ada yang kemudian memiliki keinginan untuk berbagi soal ilmu literasi itu, tapi mungkin bisa dibilang ditutupi dengan ada perasaan jangan sampai pesertanya ini jauh lebih handal nih daripada saya dan lain-lain. Itu pernah kejadian nggak sih ada pemateri yang kemudian merasa sungkan, kurang percaya diri gitu atau gimana? Tidak sih, karena kita sosialisasikan bahwa kelas bebas ini tidak ada dibilang pemateri atau dia yang lebih di atas, istilahnya kan belajar bersama, jadi siapapun bisa membagikan ilmunya dan tidak menutup dirinya untuk menerima masukan. Jadi kita belajar bersama. Jadi dalam hal ini pemateri atau ketua kelasnya bukan berarti dia yang paling handal, bisa jadi ada peserta yang lain yang ternyata memberikan masukan yang lebih baik begitu, yang lain yang punya pengalaman begitu. Oke, tadi belum dijawab soal apa aja saja yang selain literasi tentang dongeng dan lain-lain. Selama 7 bulan ini, 7 kelas ini udah bahas apa aja? Journaling. Oke. Yang membuat planner gitu yang tiap bulan, journaling art, yaitu kelas hand lettering, kelas foto, terus kelas apa lagi ya? Keuangan ada, keuangan. Ya, keuangan ada. Jadi kalau gitu kita boleh simpulkan tidak hanya fokus masalah literasi aja kali ya, bisa menyasar ke bentuk seni dan kreativitas lain, begitu ya. Betul. Oke, wow, menarik ya. Jadi kalian ini mengundang orang-orang yang sudah memiliki kreativitas yang itu kalian bisa mendapatkan itu dari mana itu referensinya? Mungkin ada masukan dari orang-orang lain. Iya, betul. Sama stalking juga. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan BookMed yang ternyata patut juga untuk diikuti oleh siapapun begitu ya, karena mereka selalu membuka kelas dalam 1 bulan, kemudian belajar bersama di situ. Tidak ada yang bisa dikatakan orang yang paling dominan, semuanya saling berbagi di situ ya, saling memberikan masukan dan lain-lain. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Selain itu apa aja yang sudah mereka lakukan untuk mengembangkan dunia literasi di Makassar? Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kalau Anda adalah seseorang yang kemudian membuka diri untuk menerima ilmu apapun, mungkin Anda patut selalu mengikuti sepak terjang dari BookMed ini, karena setiap bulan mereka membuka kelas belajar bersama secara gratis. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu kamu hanya menyiapkan diri kamu, datang ke lokasi, kemudian silakan menyerap ilmu yang disampaikan oleh pemateri dan kawan-kawan yang lain, karena di situ saling berbagi ilmu begitu ya. Nah, BookMed Makassar yang saat ini bersama dengan saya ada Dani dan juga Ihwan yang konsen dan fokus untuk mengajak orang belajar bersama, baik itu tentang penulisan, tentang literasi dan lain-lain, ternyata juga tentang kreativitas ya, kreativitas yang biasa dilaksanakan. Nah, kabarnya mereka kemudian akan membuat satu kegiatan anniversary yang ke-2 tahun. Oh, ternyata BookMed udah 2 tahun ya. Dari tahun berapa sih sebenarnya terbentuk, dan apakah ini dihitung dari waktu BookMed ini masih berupa penjualan buku aja, nggak dihitung dari waktu berubah menjadi sebuah kegiatan komunitas begitu? Iya, betul. Januari 2018. Januari 2018 itu hanya bentuk toko buku aja? Oke. Berarti untuk konsennya apakah pada 7 bulan lalu, karena sudah kelas ke-7, itu fokus tentang kegiatan-kegiatan literasi seperti komunitas begitu? Iya, karena baru membentuk tim, jadi baru ada pemikiran-pemikiran, jadi baru bergerak. Oke, baik. Oke, udah mau masuk 2 tahun nih gerakan BookMed nih, toko buku BookMed juga dan perpustakaan gitu. Apa ada rencana kegiatan mengenai 2 tahunnya BookMed ini? Iya, betul. Kita
akan adakan workshop bookmap. Oke. Itu selama 2 hari, Mm-mm. hari Sabtu dan hari Minggu, Tanggal? tanggal 11 dan 12 Januari. Oh, udah nggak lama Iya. lagi ya. 11 dan 12 Januari akan ada workshop ya. Iya. Di mana rencananya? Rencananya itu di yayasan kita, Oke. di Jalan Jalan Petarani. Petarani. Oke, itu nanti Iwan bisa jelaskan workshop apa saja yang akan dilakukan dan apakah terbuka untuk umum? Iya, terbuka. Yang pertama terbuka untuk umum. Terus yang kedua itu ada tentang pelatihan membuat notebook, pelatihan fotografi yang kebetulan pematerinya ada di sini. Oh, ternyata Fotografi yang handal ya di dunia ya, fotografi ya. Oke. fotografi yang biasa di Instagramable itu, yang kayak seperti itu. Terus ada painting ya, Iya, Painting. painting. dan bagaimana cara menulis, menjadi penulis dan menerbitkan dan dikirim ke penerbit. Dan satunya itu ada apa satunya? Tentang kepenerbitan. Tadi Kepenerbitan. seperti yang Oke. dibilang, kalau penerbit di Makassar itu masih kurang terekspos. Memang ada. Ada. Nah, itu kita kerjasama di workshop ini. Oke. Nanti mereka mensosialisasikan penerbitnya mereka, dan nanti siapapun yang datang itu dapat voucher penerbitan. Dan semua yang datang itu dibuka untuk umum dan secara gratis. Ada beberapa yang berbayar, Oke. ada juga yang gratis. Iya. Oke, jadi Anda mungkin bisa stalking dulu deh di Iya. Instagramnya dulu, Bookmap, yang kemudian nanti akan diumumkan rangkaian acara pada tanggal 11 dan 12 Januari. Ini tentunya menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu nih oleh para penggiat literasi nih di Iya. Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, menurut kalian berdua apa sih yang harus dilakukan untuk kemudian meningkatkan minat baca, kemudian mendorong para penulis-penulis pemula untuk kemudian memberanikan diri menulis secara lengkap kemudian menerbitkan buku? Apa nih yang harus untuk sebagai tips mungkin kepada pemirsa agar itu bisa terlaksana, gemar membaca semakin baik, penulisan juga semakin banyak orang yang terjun di dunia kepenulisan? Apa yang harus dilakukan menurut kalian? Kalau menurut saya, membaca itu minimal 15 menit lah Oke. sehari. Itu bisa konsisten, tidak usah terlalu banyak dulu, 15 menit saja dulu. Oke. Atau 30 menit, 15 sampai 30 menit. Kita ada hashtagnya di Instagram itu. Apa tuh? 30 menit membaca. Terus Oke. di-share kutipan favoritnya apa, terus di-share di sosial media. Nah, nanti juga di workshop itu kan ada teknik fotografi buku nih. Nah, bagaimana sekarang kan orang lagi gandrung di Instagram. Iya, benar. Nah, bagaimana postingan itu nggak melulu soal kehidupan atau apa, tapi bagaimana mereview sebuah buku dan menguploadnya di sosial media. Supaya ini juga ya, refresh juga kita ngelihat Instagram ya. Kita hanya ngelihat gaya-gaya, tren-tren anak milenial masa kini yang kemudian selalu menghiasi Instagram. Kalau kita melihat-lihat, kadang kita tidak terlalu mendapatkan edukasi karena hashtag atau kutipan-kutipan pamungkas dalam sebuah buku itu jarang dibagikan di Instagram. Padahal itu adalah sebuah edukasi yang cukup simple tapi sangat cepat diresapi oleh para pembaca begitu ya. Oke, kalau dari sisi Iwan sendiri bagaimana? Apa sebenarnya yang menjadi kekurangan orang-orang saat ini sehingga mereka memiliki keinginan yang kecil untuk membaca dan cuek dengan dunia kepenulisan gitu? Saya rasa karena seperti tadi yang dijabarkan sama Dani sendiri, bahwa kurangnya akses buku-buku yang berkualitas masuk ke kota ini. Itu yang saya perhatikan. Waktu kemarin ada kegiatan book sale terbesar itu yang di Kota Makassar, saya lihat ternyata di Kota Makassar banyak para orang-orang yang suka membaca, khususnya itu yang buku-buku anak-anak. Tapi karena akses yang kurang, akses yang terlalu bisa dikatakan agak sulit, jadi kurang di situ, hasilnya kurangnya masyarakat untuk membaca, minat membacanya itu masih kurang di situ. Jadi aksesnya di situ. Terus yang kedua, kurangnya kegiatan-kegiatan untuk mengajak
masyarakat untuk nimbrung, ayo deh membaca, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya harus ada apa ya? Harus ada gerakan dari diri kita sendiri ketika kita melihat semakin sunyinya gerakan-gerakan yang mengajak orang lain untuk membaca dan menulis, menghidupkan literasi, maka gerakan yang kita lakukan bisa saja itu kemudian menggerakkan orang lain, begitu betul. ya, untuk kemudian mengikuti gerakan yang kita lakukan. Sama seperti yang kalian lakukan ya, gerakan kecil yang kalian lakukan, walaupun pesertanya yang katanya tadi dalam setiap kelas yang dilaksanakan dalam sebulan sekali itu rata-rata hanya di angka 20-30 peserta begitu ya. Mungkin dari situ kita bisa melihat tuh ya, kegemaran tentang literasi di Makassar perlu ditingkatkan lagi, dan yang paling penting instansi yang paling berkompeten untuk memiliki wewenang untuk meningkatkan, mengajak orang untuk gemar literasi itu harus secara cepat melakukan gerakan. Jangan sampai kita tenggelam nih, karena kalau tanpa membaca kita akan menjadi buta dunia begitu ya. Oke. Terima kasih banyak. Bagi yang ingin mengikuti kegiatan-kegiatan dari BookMed ini, silakan disampaikan kemana mereka harus melihat informasi-informasi lebih dari BookMed jika ada sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan. Silakan. Kalau kita sekarang fokusnya masih di Instagram. Jadi kalau mau update infonya bisa cek @bookmed_. Oke. @bookmed _. Oke, terima kasih banyak Dani dan Ihwan. Semoga gerakan-gerakan yang kalian laksanakan menginspirasi orang-orang untuk kemudian mengajak orang lain gemar membaca, peduli kepenulisan, dan mau belajar bersama. Oke, terima kasih. Baik, nanti saya akan hadir kembali untuk menghibur Anda di akhir pekan ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih. Dan saya Hendra Bakti pamit menutup Sapa Sulsel sampai di sini. Selamat pagi dan sampai jumpa.